keluar aja gitu, maksudnya lakukan aja gitu. Karena masalah gagal dan tidak itu urusan belakangan gitu, karena kalau kita nggak melakukan nanti ujungnya ya nggak jadi-jadi. Yang anak-anak muda ini khususnya yang ada di kota Medan ini segeralah untuk menyadari bahwasannya tepat nggak aku berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pemirsa dimanapun berada, saat ini kita masih masuk di program Ahoy Medan di channelnya PKS TV. Jadi adapun nanti teman-teman semuanya, baik pemirsa dimanapun berada, lagi ngapain nih kan, ataupun lagi rebahan dan segala macam aktivitas lainnya, jangan lupa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, jadi ini kita akan berdiskusi nanti dengan dua pemuda ini, khususnya ini dua pemuda ini salah satu besar dan lahirnya ini di Medan. Kita nanti penasaran siapa dua pemuda ini, nanti akan kita berdiskusi, berbincang-bincang hangat dengan para pemuda ini. Namun sebelum itu kami ingatkan nih pada para pemirsa dimanapun berada, khususnya pecinta PKS TV Medan, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kita di PKS TV Medan. Dan adapun nanti mungkin ada kontribusi yang lainnya, ingin bertanya-tanya dengan apa, bisa langsung di kolom komentar maupun di mention langsung di PKS TV Medannya. Oke, jadi itu untuk apa kita. Dan adapun materi yang akan kita bahas tentang ini yaitu anak Medan. Jadi anak Medan ini nanti kita akan tanya lebih dekat lagi, apalagi sudah hadir dua pemuda ini, yaitu dengan Bang Panji, Bang. Salam Bang Panji. Oke, dengan Bang Adit juga. Salam. Oke, dan ini dua, Bang Panji sama Bang Adit ini dua sahabat ini. Dua sahabat dekat dan akrab. Di mana ada Bang Panji, di situ ada Bang Adit. Di mana ada Bang Adit, di situ ada Bang Panji. Itu kurang lebih. Jadi penasaran siapa sih dua pemuda ini? Dan dua pemuda ini kita pengen lebih kenal nih. Oke, langsung saja Bang Adit, boleh dikenalkan dong siapa Bang Adit juga dan apa aktivitas keseharian juga. Boleh Bang Adit dulu. Bang Panji dulu. Bang Panji dulu. Oh, enggak dikat aja ya, ini agak grogi jadi kan. Baik. Kita mau kenalan dulu dengan dua pemuda ini, yaitu dengan langsung dulu dari Bang Panji. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahoy Medan. Ahoy Medan. Oke. Alhamdulillah senang sekali sore hari ini bisa ngumpul di sini sharing bareng. Apalagi ditemani sama saudara saya, sahabat saya juga, Bang Adi. Ini guru saya juga ya. Oh, guru saya juga, Bang. Ya, luar biasa. Alhamdulillah saya dengan beliau ini, kalau dibilang, kalau kita tarik ke belakang, kalau di masa sekolah dulu kita satu alma mater. Memang jaraknya itu ada sekitar 3 tahun, Bang ya. Iya. 3 tahun, saya tamatan 2008, Bang Adi 2005. Nggak ketemu lah sebenarnya. Iya, gitu ya. Tapi alhamdulillah, qadarullah, Allah pertemukan kita lagi di sebuah gerakan komunitas dakwah sekitar tahun 2014. Sampai sekarang alhamdulillah kita selalu bersama. Betul. Jadi banyak kegiatan dakwah, kegiatan sosial, kegiatan ya masyarakat macam-macam itu, pemata kita bareng Selalu. Jadi saya langsung sama senior saya juga. Makanya alhamdulillah ya banyak belajar dari beliau juga sih. Luar biasa. Kalau dari Bang Adit sendiri, ya mengenai dengan apa tadi biografinya, memang langsung dengan ketemu tadi, bagaimana jalan ceritanya kok bisa langsung ketemu tadi di kajian tadi? Ya, jadi namanya kegiatan dakwah ya, kita kan mengundang teman-teman untuk bergabung ikut pengajian. Dan pernah di satu kegiatan sosial ada dari teman-teman komunitas bola. Beliau ini dulu aktif di komunitas bola sebenarnya. Siap. Tua juga, bahkan udah striker, Bang, striker. Oh, enggak. Pokoknya serba bisa lah. Siap. Kayak bola pun siap gitu kan. Saya sering itu, Bang. Sering ya. Oh, iya. Oke. Jadi teman-teman komunitas bola ikutlah kegiatan kita, kemudian 1-2 di antara mereka mengikuti lagi, termasuk Bang Panji ini ikut kegiatan mengaji, datang dulu, memperhatikan dulu, mungkin mulailah muncul semangat hijrah waktu itu. Semangat pengen dapat kumpul teman-teman yang baik seperti itu kan. Akhirnya mulai bergabung dan kita juga baru berdirilah komunitas itu, komunitas dakwah yang seputar membahas tentang Al-Quran. Nah, jadi 1-2 kali kita libatkan akhirnya dalam sebuah kegiatan besar tabligh akbar dalam kepanitiaan, dan Bang Panji juga termasuk aktif waktu itu.
Ya akhirnya sejak itulah kita mulai bareng terus berdiskusi, berdebat, macem-macem Bang. Iya. Bahkan kami itu udah sampai jalan-jalan bareng ke Jogja bareng, Oh, dan luar kota ya? alhamdulillah kita juga makin kuat, makin erat itu ketika kita satu forum Bang, ngaji sama almarhum Ustaz Suryanda. Jadi sampai lebih kurang 4-5 tahun kita bareng, terus suka duka bareng-bareng terus, makanya kita udah tidur bareng, Iya. makan bareng, jalan-jalan bareng, jadi Iya. udah tau lah plus minus segala macam. Cuman ke kamar mandi bisa Bisa lah ya Bang. bareng. Sia. Iya. Oke. Jadi mengenai lah tadi Bang Panji sama Bang Adit kesehariannya tadi dengan ketemunya atau bersinerginya tadi di kajian, ya kan. Iya. Kalau lah melihat waktu kecil-kecilnya dulu jumpa itu gimana dulu Bang di Medan? Apalagi kan lahirnya di Medan juga tadi. Nah, Iya. gimana Bang Panji? Kalau saya lahir di Medan Deli ya. Medan Deli, ya. Tepatnya di Brayan. Betul. Medan Deli ya. benar Siap. ya? Medan Deli ya. Brayan di Batu Anam nih kalau nama kampungnya ya. Sebelah Al-Wasliah itu. Saya lahir di sana dan memang besar juga di sana. Jadi sempat juga saya juga pindah ke Tanjung Rawa. Betul. Hanya saja bisa dibilang sana tempat tidur aja. Oh. Tapi kegiatan sehari-hari setiap hari dari pagi sampai Balik ke Medan Deli. balik di Medan. Oh, Medan ya. Nah, gitu kan. Keluarga banyak di sana gitu Siap. kan. Alhamdulillah sekarang saya sudah tetap di Medan lagi di Sekambing ya, Tilang. Betul. Jadi ya memang aktivitasnya memang semua saya di Medan. Dari mulai sekolah juga saya juga dulu pernah sekolahnya di SD di apa namanya di depan ALS itu Taman Pendidikan Islam. Betul. SMP di Kampung Baru, SMA sama Bang Adit bareng di SMA Negeri 1 Medan. Betul. Ya berjalannya kegiatan apa namanya singkat aja ya karena kalau dibilang ceritanya panjang sekali. Panjang ya Bang, betul. Ya tadi Bang Adit juga sempat menyinggung masalah komunitas bola gitu ya. Mungkin kan kalau sekarang teman-teman tahunya saya aktif di kegiatan dakwah ataupun kegiatan sosial ya mungkin ya. Kalau dulunya kan mereka banyak yang nggak tahu mungkin sebagian itu ya. Saya dulu memang ada juga di komunitas bola, bahkan mendirikan komunitas itu ya di tahun 2011. Ya satu lah fans klub bola Eropa ya kalau bisa sebut aja nama klubnya Real Madrid lah. Oh, Real Madrid. Jadi kalau dulu yang suka Real Madrid di masa 2011 sampai 2014 ada gabung di komunitas pasti kenal saya gitu. Karena saya yang mendirikan itu, saya ketuanya, aktif banyak sekali dan biasa ngumpulin orang lah. Berarti Abang disebut CR7-nya gitu ya? Jadi memang saya menjalankan organisasi atau komunitas tadi itu kan. Betul. Tapi tadi kan berjalannya waktu 2014 saya sudah mulai namanya merasa hal yang berbeda ya. Betul. Dalam kalau bertolak belakang dengan hati, jadi kegiatan-kegiatannya ini yang bukan saya bilang nggak bermanfaat, bukan saya bilang nggak baik lingkungan enggak. Cuman memang saya merasa sana banyak manfaat juga banyak yang juga enggaknya memang kan. Banyak manfaat kita ketemu banyak relasi. Kita syukuri dalam komunitas apapun kita bergaul mau itu dakwah umum atau apapun bola kita pasti ketemu relasi yang nggak pernah kita kenal dan itu jadikan sebuah jadi hal yang harus kita syukuri gitu ya. Terus saya mulai singkat ceritanya saya hijrah, saya ninggalin lingkungan itu gitu dan saya mencari lingkungan baru, berjalan sendiri dan Allah pertemukan dengan kawan-kawan juga memang sebenarnya basicnya hijrah juga Bang ya. Teman-teman di komunitas Pandi Wajus waktu itu kan 2014 itu juga banyak yang saya lihat yang baru-baru juga hijrah gitu. Jadi ketemu sama orang satu frekuensi. Betul Bang. Jadi kalau kita lihat lah anak muda ya kan, kalau kita lihat berarti masa muda ya setiap orang tadi ada masa mudanya Bang. Kalau lah ditarik tadi kesimpulan dari Abang tadi mungkin dia dari yang pemain bola bahasa kan hijrah lagi ke apanya. Kalau mengenai dari Bang Adit, apa tanggapannya mengenai yang pola seperti ini bagi anak muda ini? Itu apa tanggapan dari Bang Adit? Ya, saya kira wajar sih ketika teman-teman masa muda itu masa pengen coba-coba. Gairahnya kan mulai tumbuh, mulai besar gitu sehingga mereka mencari tempat yang nyaman bagi mereka. Nah, permasalahannya ketika mungkin mereka dibesarkan belum ada fondasi yang kuat kemana diarahkan lingkungannya, itu yang kemudian menjadi tantangan bagi kita. Kalaulah dapat dia komunitas yang baik terarah positif, itu alhamdulillah. Tapi ketika mendapatkan perkumpulan yang kalau kita tidak sadari bahwasannya lama kelamaan itu mengarah ke hal-hal atau lingkungan yang tidak baik gitu. Makanya dalam hal ini perlu
anak-anak muda ini, khususnya yang ada di kota Medan ini, Betul. segeralah untuk menyadari bahwasannya tepat nggak aku berada di sini, mendapatkan manfaat yang banyak nggak aku di sini, gitu kan. Ketika kemudian ada kegelisahan di hati, kok rasanya kok seperti ini aja ya. Nah itu juga harus kita sadari dan kita harus cari apa nih jawabannya. Nah makanya wajar ketika kita dalam komunitas dakwah, apalagi sekarang rame ya, Rame bang, komunitas dakwah beredar di Iya. mana-mana, komunitas dakwah milenial lah Iya. bahasanya itu ya, yang kemudian membentuk itu ya salah satunya dengan apa namanya, mereka berusaha mencari jati diri dengan berkumpul dengan teman-teman sebayanya yang punya hobi yang sama mungkin, tapi lebih mendekatkan sama agama. Betul, ya. Gitulah, makanya muncul ada yang sedekah, latar belakangnya ada yang Al-Quran, ada yang hijab, Iya, betul. dan sebagainya lah gitu. Oke, mengenai itu tadi bang, karena menarik tadi pembahasan dari disampaikan dari Bang Adit tadi bang. Nah, mengenai tadi peran pemuda tadi juga jadinya. Ini mengenai kontribusi kan abang bergelut di situ, kontribusi. Jadi apa yang membuat orang atau khususnya Bang Panji juga bisa aktif bergelut di dalam bidang dunia dakwah khususnya bang? Nah. Oke, kalau saya kalau nih gabung dalam sebuah organisasi atau komunitas ini Iya. kan kita nggak tahu ya niat teman-teman semuanya ini Betul, ya. beda-beda ya. Iya, Bang. Saya berkaca pada diri saya sendiri dan pengalaman saya yang banyak ikut komunitas gitu ya. Dan prinsip saya setiap gabung komunitas, kalau saya ingin bergabung, kalau saya bergabung dan saya diajakin direkrut menjadi sebuah komunitas, totalitas kalau bagi saya harus totalitas gitu. Kalau enggak, saya nggak usah gabung. Iya. Terus penting sekedar aja gitu kan. Jadi memang kontribusinya ya intinya ya kalau kita sudah berada di dalam itu ya lakukan semaksimal mungkin Iya. apa yang bisa kita berikan gitu kan. Sama kayak saya dulu di Untus Bola gitu kan. Saya habisin waktu saya 4 tahun lebih hanya untuk ngurusin nobar, ngurusin nobar, ngurusin klub bola yang nggak di sini gitu kan. Ngurusin orang-orang yang punya kesukaan yang sama, memfasilitasi mereka untuk nonton bareng, Iya, betul. terus futsal bareng, terus kegiatan sosial bareng gitu kan. Tapi ketika saya berpindah ke organisasi dakwah, saya berpikir saya sudah habis di sana 4 tahun, saya harus lebih lama lagi dan kalau bisa seterusnya menghabisin hidup saya untuk kegiatan dakwah gitu. Berkontribusi seminimal mungkin apa yang bisa kita buat gitu. Kalau saya merasa saya mampu di bidang membuat acara, misalnya saya mampu untuk memanage sebuah acara atau apa ya, saya fokus di situ gitu kan. Salah satu juga bagian daripada kontribusi yang bisa kita lakukan gitu. Dan menarik ini bang, kalau kita lihat nih pemirsa dimanapun berada, mungkin dari tadi nengok atau segala macam ya kan, dari jaket Bang Panji sendiri ada namanya tulisan jalan bareng. Nah ini gimana bang? Apa maksudnya jalan bareng ini bang? Oke, jalan bareng ya. Jalan bareng ini saya sedikit jelaskan ya. Jalan bareng ini diprakarsai awalnya oleh guru kita Ustaz Salim Afillah. Jadi memang, dan setelah itu Ustaz Salim mengajak beberapa teman-teman dari beberapa daerah termasuk Medan. Alhamdulillah saya juga diajak sama beliau sebagai awal daripada memprakarsai jalan bareng gitu ya. Ada juga Ustaz Yosi Al-Muzani dari Malang, sekarang sudah di Solo. Ustaz Arif Rahman Lubis, mungkin founder Teladan Rasul yang kawan-kawan di media sosial pasti tahu Teladan Rasul itu yang followers sebanyak itu. Beliau Ustaz Arif Rahman Lubis itu anak Medan juga tuh. Anak Medan aslinya sekarang di Bandung. Di Bandung luar biasa. Terus ada Ustaz Zaki Ahmad Rifai yang pemeran film Tausiah Cinta gitu ya. Ada juga Ustaz Roni dari Jakarta, ada Ustaz Zaldi, ada sekitar 7 atau 8, ada Ustaz Alfredo ya. Nah, jadi kami ini dikumpulin Ustaz Salim untuk meneruskan juga apa yang sudah jadi rencana beliau gitu ya. Dan ternyata rencananya sinkron ya sama rencana bersama juga untuk merekrut, mengatur, menggandeng teman-teman untuk bisa jalan bareng. Nah, teman-teman ini dalam arti apa ya? Teman-teman yang sudah hijrah, teman-teman yang mau hijrah, atau teman-teman yang sedang hijrah, atau ya intinya kita fasilitasi. Terbuka lah ya bang, ya siap. Jadi nanti salah satunya kita akan buat nanti ini terkendala terakhirnya karena pandemi ini juga kita nggak bisa buat rencana program kerja kita sudah ada, kemarin terhambat. Jadi kan memang ya mungkin seolah nanti lain waktu kita lanjutkan gitu. Salah satunya memberikan edukasi untuk teman-teman yang baru hijrah, sudah hijrah, dan yang itu semua memfasilitasi mereka
agar mereka mendapat penguatan lagi dan bisa bersama-sama jalan bareng. Dan ini dilakukan jalan bareng juga ya kan, Bang Panji sama Bang Adit. Jadi ya kita menurut kita semua tetap kolaborasi. Siap. Menggandeng seluruh teman-teman komunitas yang sudah ada juga awal gitu. Karena memang basic dari teman-teman yang awal ini mendirikan juga bergerak di komunitas. Siap, oke. Itu penjelasan dari Bang Panji tadi. Kita sedikit ke Bang Adit. Jadi Bang Adit mengenai tadi kontribusi anak muda. Karena ini kami paham, karena ini kami anggap guru kami juga ini sini kan. Bang Adit ya, khususnya peran pemuda untuk, karena berat nih Bang. Ketika orang pemuda tidak tahu jati dirinya dan mau arahnya mau kemana, ini harus mungkin kita sampaikan ataupun dengan apa. Itu bagaimana menurut Abang? Dia peran dia secara agama, bangsa dan negara itu. Jadi penting bagi kita ketika kita masih muda, masih bergairah, yang menyangkut pembicaraan sebelumnya bahwasannya kita harus menyadari kita berada di lingkungan mana dulu nih, gitu. Dan kita juga harus sadar visi misi kita menjadi seorang manusia itu apa dulu. Kalau misalnya kita tidak punya visi misi itu, ya udah kita akhirnya hanyut aja. Hidup tapi kayak nggak ada tujuan, dibawa ke sana ngikut, dibawa ke sini ngikut, hanyut dia. Ya beruntung kalau dia hanyutnya itu ke tempat yang baik. Kita nggak tahu pasti kita nih hanyutnya mau kemana, gitu kan? Nah, jadi pada hal ini yang Abang bilang bagaimana nih kontribusi pemuda dan bagaimana nanti kemudian kita mengambil peran ini. Betul. Itu penting sekali Bang, ketika kita masih muda harus segera sadari bahwasannya nih aku berada di sini mau ngapain. Betul. Ketika Bang Panji di komunitas bola, mendirikan komunitas bola, mendapatkan relasi-relasi yang bagus, itu kemudian diolah bagaimana yang teman-teman baru ini bisa kemudian bekerja sama kah untuk membangun bisnis kah, untuk mengajak hijrah bareng kah, dan seterusnya. Dan ketika kita sudah menyusun, menyadari bahwasannya aku bakal dewasa, aku bakal berkeluarga, aku bakal menjadi seorang imam, itu harus kita sadari. Cuman permasalahannya kita terlalu enjoy dengan kehidupan kita sehingga kita sadar tidak sadar termakan usia, tahu-tahu udah segini aja usiaku gitu kan. Ya aku belum siap apa-apa nih. Sementara kalau teman-teman yang lain ketika mereka sudah menyadari di awal bahwasanya aku targetku tanggal umur sekian udah bisa jadi ini, umur sekian udah lulus, umur sekian sudah menikah, dan seterusnya begitu. Itu dia akan berbeda pasti hasilnya ketika orang yang sedang menyadari harus ada persiapan dengan orang yang belum ada persiapan gitu. Jadi makanya mumpung teman-teman masih muda, teruslah revisi, teruslah kemudian membuat visi-misi yang besar. Jangan nanggung-nanggung kalau mimpi. Apalagi kalau kita sadari sebagai warga kota Medan yang pengen berkontribusi, kontribusilah. Ketika kita sadar ini jalan berlobang, nggak bisa kita mengeluh aja. Gimana caranya aku bisa dekat nih sama orang-orang yang mengurusi jalan-jalan ini. Kemudian aku sampaikan keluhanku. Gimana caranya ya? Bisa jadi dari perkumpulan komunitas bola itu kita temukan orang-orangnya. Oh ternyata ada fans Real Madrid ini yang mengurus di dinas PU misalnya. Aku komunikasikan sama dia. Komunikasi sederhana semacam ini itu adalah bagian kecil kontribusi kita untuk kebaikan kota Medan. Betul. Gitu. Jadi nggak bisa kemudian kita mengeluh tanpa kemudian kita ngambil peran. Ujuk-ujuk berstatus ya. Ujuk-ujuk berstatus, ngeluh aja. Inilah yang terjadi sama anak-anak muda kita. Yang ada di update di status itu hanya ngeluh aja, masalah pacar aja. Kita kalau tidak kita sadari kesalahan-kesalahan itu, kealayan kita, boleh sih alay, tapi bagian dari proses. Jangan lama-lama, jangan seterusnya jadi alay. Udah 40-an, udah 50-an, udah alay juga, gitu kan. Orang bertanya jadi benar. Nah, makanya dalam perkumpulan apapun kita harus sadari, kita harus mau ngapain di sini? Kita ngambil peran apa nih? Apakah aku selamanya di sini? Aku kontribusi apa? Kalau nggak dapat apa-apa, keluar aja. Jangan lama-lama. Carilah kemudian kontribusi ke perkumpulan yang membuat kita lebih banyak kegiatan baik-baiknya, terutama kegiatan yang banyak mengingat Allahnya lah. Karena kita ini sementara, kadang-kadang kita merasa hidup kita selamanya masih panjang, tua, nanti sholatnya nanti aja lah. Ya udah, akhirnya tahu-tahu udah usia segini aja.
udah kesalip aja sama teman-teman kita yang dulu kita bully, kita sepele, tahu-tahu Tuh, udah jadi aja. Terus jumpa besar, wah ya kan. iya, ujung-ujungnya apa? Ngepet dia itu. Itu yang muncul prasangka buruk tadi Bang ya. Prasangka buruk, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Padahal dia nggak sadar dulunya mudanya ngapain. Betul. Itulah dia. Jadi kita harus sadari apa kelemahan-kelemahan kita, kemudian buat visi misi, buatlah rencana, dan kemudian berkontribusilah untuk orang di sekitar kita, minimal keluarga kita. Baik, luar biasa. Ini menarik saya dengar, dan mungkin pemirsa yang berada merasakan juga. Karena kenapa yang Bang Adit sendiri sampaikan itu memang peran kita ini, apalagi sebagai anak muda, kalau dibilang bahasa itu milenial ya Bang ya. Ya kurang lebih gitulah ya kan. Jadi peran kita sangat besar. Nah, apalagi tadi yang sampaikan Bang Adit tadi mengenai ujuk-ujuk udah jumpa besar, udah ngeri deh dibandingkan awal dulu udah sukses rasanya. Ini ada nggak dirasakan Bang Panji sendiri, mungkin jumpa dengan kawan lama, mungkin dia perasaan dia Bang Panji ini nggak akan mungkin sukses ini bahasanya kan. Jadi ketika kita lihat saat ini Bang Panji luar biasa bisa memotori bahwasanya artis-artis ibu kota bahasanya untuk datang ke Medan. Itu gimana Bang? Pernah ada cerita menarik sedikit? Kalau dibilang sukses saya sih masih jauh dari itu Bang ya. Alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur aja ya sampai sekarang ya. Kalau dibilang ya apa yang saya jalani sekarang juga gitu kan nggak pernah saya pikirin juga sebetulnya, karena teman-teman pasti yang dulu teman-teman saya yang gabung ataupun akrab dengan saya masih di zaman tes bola gitu kan, pasti nggak akan pernah mikir yang kok masa sih Panji dekat dengan para ustadz dia dulu juga seperti ini seperti itu gitu ya, dulu juga sama aku di sini di situ gitu ya. Nah, pasti itu banyak omongan seperti itu, dan setiap ketemu itu pertanyaan awal gitu ya, karena sudah lama nggak ketemu ya. Betul. Kenapa bisa kesini, kenapa bisa ini, aku lihat kok update-mu udah berbeda seperti ini seperti itu. Oke. Itu pasti banyak sekali pertanyaan seperti itu dari teman-teman yang, tapi ya pelan, syukurnya kalau dia sudah mulai bertanya seperti itu kesempatan buat saya masuk. Saya selalu memilih kesempatan itu ketika dia sudah bertanya, oke, ini peluang buat aku nih untuk menarik dia gitu. Pelan-pelan gitu. Iya, narik secara arus yang baik tadi Bang ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang ya Allah kasih kesempatan buat saya gitu kan, bisa lebih dekat mungkin dengan para kalau kita bilang sekarang ya istilahnya ala selebgram ya, teman-teman cuma yang berat di bidang dakwah gitu kan, terus para ustadz nasional gitu ya. Allah kasih kesempatan saya untuk bisa kenal mereka, dekat dengan mereka, untuk bisa ngajak mereka ke Medan. Itu juga bagi saya sebuah peran yang bagi saya yang mungkin dulu saya nggak pernah bayangkan, tapi saya sangat mensyukuri itu, untuk ya inilah bisa saya lakukan salah satunya, ngajak, mungkin sekedar bawa aja saya udah senang gitu. Betul. Nanti gimana teman-teman mengeksekusi di lapangan ataupun saya mengeksekusi di lapangan untuk beliau gitu. Siap, ini dari Bang Panji. Ini menarik tadi Bang, karena dari penjelasan Bang Panji juga, karena dari tarik sejarah belakangnya kan, dari memang dia mengurusi bola, sekarang ngurusi bahasanya kajian bahasanya kan, itu kurang lebih dakwah kan. Dan itu lebih besar peran pentingnya dibandingkan sebelumnya mungkin ya Bang ya. Namun tadi terlepas dari itu Bang, Bang Adit ini kota Medan kita lihat sendiri, kota Medan saat ini apalagi kita rasakan juga mengenai dengan pilkada. Apa sih yang menurut Bang Adit sendiri peran pemuda untuk Medan ini, mau kayak mana nih Medan ini? Boleh dijelaskan Bang? Ya, jadi Medan ini kan bagi anak muda itu sebenarnya masih terbuka lebar untuk kemudian anak-anak muda Medan ini berkreasi. Betul. Jadi kalau saya tarik diri saya secara singkat dulu, saya sampai SMA di Medan, kuliah di Jogja, balik lagi ke Medan. Kenapa saya balik ke Medan? Padahal kehidupan di Jawa itu lebih menggiurkan. Karena saya merasa begini Bang, Medan ini punya potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Sementara anak-anak muda potensial Medan ini malah pergi keluar Medan. Melihat yang keluar Medan ya Bang? Mohon maaf, kalau sederhananya ya, kayak di Indonesian Idol, berapa orang Medan yang juara 1 di sana? Kemudian ada kompetisi-kompetisi yang kita nggak akan rasain. Cuman permasalahannya mereka keluar semua ke Medan. Akhirnya yang merasakan manfaat kontribusi dari anak-anak Medan itu justru bukan kota Medannya. Dan ini harus kita sadari, bagaimana anak Medan itu kemudian tumbuh rasa cintanya kepada kota Medan ini, dan itu harus kita tunjukkan sehingga kita berharap dapat respon yang baik, feedback yang baik dari pemerintah, sehingga pemerintah pun juga aware, perhatian sama anak Medan, sehingga kedepannya
muncullah banyak ruang-ruang publik yang memang disediakan untuk anak-anak Medan berkreasi, untuk komunitas dakwah milenial khususnya, karena kebetulan kita berada dalam lingkungan tersebut kan, juga difasilitasi, sehingga dengan adanya sarana prasarana yang atau dukungan dari pemerintah, dari pihak swasta di sekitar itu, bukan tidak mungkin Medan ini kemudian bersaing dari segi apapun, ekonomi kreatif kah, dari politik apa, kaderisasi anak-anak mudanya kah. Kita lihat di apa namanya, di Jawa itu orang-orang Medan yang berani ngomong, berani lantang, apa namanya, tegas gitu, justru dari Medan. Dan gitu. kalau kita lihat tarik sisinya, dakwah itu juga bukan hanya sekedar untuk kajian-kajian aja ya Bang ya. Namun banyak dari seperti yang Bang sampaikan tadi tentang UMKM dan ekonomi dan UMKM, kita berani bersaing Bang. Ide-ide kita itu banyak sekali. Cuman kita sering terhambat dari regulasi kan, dari perhatian, dukungan. Ini PR besar kita. Dan kita anak muda nggak boleh merasa baik-baik saja. Nggak boleh kemudian banyak mengeluhnya. Bagaimana kemudian ini adalah peluang besar nih untuk tumbuh dan berkembang. Pasar ekonomi kreatif ini masih terbuka luas, masih terbuka lebar. Yang apa namanya, podcast semacam ini belum banyak. Nah, ini nilai siarnya luar biasa, terjangkau semua itu Bang. Nilai siarnya luar biasa gitu. Makanya seperti tadi Bang Panji bilang, salah satu founder dan anggota dari Jalan Bareng, Bang Arif Rahman itu, yang sekarang di Bandung, followernya udah 1 juta lebih, orang Medan Bang. Gitu. Jadi kita nggak boleh sepele. Kalau misalnya dikumpulkan orang-orang Medan itu, waduh, dan kita panggil lah istilahnya wali kotanya, gubernurnya, anak-anak Medan balik, besarkan Medan ini. Wah, sedap kali Bang, tumbuh besar gitu. Oke Bang Adit, nah ini ke Bang Panji dulu, karena lihat dari tadi kontribusi apalagi tadi untuk berbuat lah untuk Medan ya kan. Bang Adit kan sendiri kan bisa, bahkan kalau dibilang kan udah sering bahkan keluar kota, kata di luar kota dari Medan kan. Itu peran dari anak Medan sendiri, apalagi Bang Adit sendiri, apa yang harus kita buat selaku anak Medan inilah untuk apanya nih, untuk perubahan kota Medan ini? Kalau dari saya sendiri ya. Betul. Kalau saya sendiri, kalau untuk perubahan kota Medan sendiri lebih kepada aksi ya. Karena memang menyadari kawan-kawan apa ya, istilahnya untuk omongannya, program apanya semua itu udah bagus-bagus banyak. Saya melihat banyak teman-teman komunitas, bahkan saya kagum-kagum sekali dengan anak-anak muda kreatif kalau istilahnya di Medan ya, dengan program-programnya. Tapi rata-rata programnya ini memang actionnya yang nggak ada. Jadi gitu kan. Jadi saya beberapa komunitas sosial itu bergerak di bidang lingkungan atau komunitas bagian ini itu kan itu. Semua programnya saya kenali, teman-teman ini semua keren-keren. Tapi di saat saya follow up kembali, saya lihat teman-teman geraknya nggak ada gitu. Betul. Semua masih bergantung apa ya, masih berharap sama pemerintah. Maksudnya kalau memang kita sudah sadar ada mungkin perhatian yang selama ini masih kurang ya dari pemerintah untuk anak muda, untuk ini tadi, nggak salah, harusnya kita bisa lebih berani lagi. Keluar aja gitu, maksudnya lakukan aja gitu, karena masalah gagal dan tidak itu urusan belakangan gitu. Karena kalau kita nggak lakukan nanti ujungnya ya nggak jadi yang keren-keren itu gitu. Di Medan ini kan banyak orang pintar, tapi ya itu tadi, jadi kalau bisa bilang, jadi mereka cuma sekedar ada di program gitu, tidak ada action, kurang actionnya gitu. Kalau menurut saya seperti itu yang saya lihat ya. Saya nggak melihat apa ya, nggak pernah apa namanya. Kalau dibandingin dengan teman-teman di Jawa sana, saya yakin Medan ini bisa jadi salah satu yang terdepan. Baik. Untuk apa namanya, kalau dilihat dari segi apa namanya perjalanan Bang Panji sendiri untuk melakukan sebuah acara, ada nggak kontribusinya itu terhambat oleh regulasi dan lain sebagainya? Ataupun ada mungkin yang lebih positif dia membantu dengan regulasi ini terjadinya, ada nggak pernah? Kalau hambatan ada, saya bilang ada. Saya nggak usah sebutkan hambatan dari pasti ya, namanya kalau sudah berkaitan dengan regulasi kepemerintahan itu akan jauh lebih ribet ya dan lama gitu. Makanya saya dari segi kalau membuat acara ataupun ngapain itu jarang sekali, kalau bisa ya sudahlah, karena saya sudah ngerti nih, sering sekali terkendala masalah regulasi. Saya coba
tidak tidak berkolaborasi jadinya dengan pemerintah. Agar apa tadi saya bilang, yang penting yang mau saya lakukan jalan aja gitu. Kita lakukan, jangan sampai gara-gara kita nunggu ini kita nggak jalan gitu. Terhambat nilai kreativitas kita ya. Kalau gagal ya udah gagal, nanti kan kita bisa perbaiki gitu. Tapi kalau berhasil kan alhamdulillah gitu kan. Masalah apa yang dari mana sumbernya, nanti bantuan apa, insya Allah Allah bantu sendiri gitu. Jadi nggak pernah ada, secara umum tidak ada kesulitan yang berarti kalau kalau untuk sekedar membuat acara ya. Tapi karena saya yakin yang baik itu pasti Allah bantu gitu. Luar biasa Bang Panji. Ini Bang Adit, Bang Adit sendiri kalau melihat lah konteksnya, karena kita lihat kan pilkada ini kan makin banyak masing-masing paslon memberikan janjinya. Kalau kita melihat dari gambaran umumnya, apa sih harapan dari Bang Adit sendiri selaku pemuda juga untuk perubahan yang akan mereka berikan, apalagi jor-joran mereka mengkampanyekan dirinya dengan ini, apa pesan lah mungkin dari kedua paslon tuh? Iya, kita berharap siapapun nanti pemimpin Kota Medan, kita berharap mulailah bangun kepercayaan dengan anak-anak muda. Penting sekali. Ketika kita saat ini terlalu terbiasa dengan pola lama, dengan tidak percaya dengan anak muda, mengharapkan sama yang senior-senior, percayalah kita akan tertinggal jauh. Tetapi ketika kita menanam kepercayaan, berinvestasi dengan anak-anak muda, berkolaborasi, bekerja sama, kemudian membangun rancangan masa depan, melibatkan anak-anak muda, apa pengennya, pengennya anak-anak muda di kecamatan Medan Maimuni misalnya, kumpulkan pengennya buat apa, di ruang seperti apa yang kalian bisa berikan untuk Kota Medan ini, turun ke lapangan. Jadi kalau misalnya semacam itu pemimpin-pemimpin kita melibatkan anak-anak muda, wah saya yakin kita gak akan kalah bersaing. Bang Panji bilang kita akan terdepan, itu bisa kita wujudkan. Orang kita kayak gini-gini aja dianggap sebagai kota metropolitan, dapat 5 besar ekonomi Indonesia. Konon lagi kalau kita kemudian sungguh-sungguh, khusyuk kalau bahasa agamanya, serius, istiqomah. Permasalahannya kita ini semangat di awal. Kita ini kekurangannya Bang, banyak cakap sedikit action. Banyak program. Tapi di lapangan tahu aja lah, bagian ini tahu aja lah. Inisiatif kita tuh kurang, nyali kita itu pas turun di lapangan itu tidak ada. Inilah kemudian anak-anak muda tuh yang harus beranikan, buat pemerintah itu kemudian yakin, percaya diri, dan pemerintah pun atau wali kota masa depan di wali kota berikutnya pun ya kita harapkan juga mau menampung, mau mendengar gitu kan. Jadi ya itulah yang kita harapkan, adanya komunikasi antara pemimpin di masa depan dengan anak-anak muda yang memang sungguh-sungguh berikan ruang, berikan fasilitas, pantau, kemudian libatkan dengan proyek-proyek yang memang baik untuk masa depan. Toh yang akan merasakan kan juga anak cucunya, anak cucu para pemimpin juga gitu. Jadi begitulah Bang, harus kuat komunikasi, minimal bangun dulu lah komunikasi dan istiqomah. Kadang kalau udah terpilih ini lupa lah ya Bang ya. Udahlah, saya nggak ada yang bilang Bang MC lah. Bang MC siap. Suka hilaf lah, bahasanya dengan adanya tekanan dari mana lupa nih ada anak-anak muda yang siap berjuang. Tapi kalau misalnya baru ada masalah turun ke lapangan panggil anak muda, kita udah ogah Bang. Tapi kalau dari awal dilibatkan, kemudian tidak lupa menghubungi, kita ini kan pengennya dipanggil dulu, dirangkul dulu, jalan bareng, anak-anak muda lah, berikan kesan muda juga para pemimpin-pemimpin ini, sehingga nggak komunikasi ini kita ngalir, nyaman. Tapi kalau dia masih kesannya kebapaan, pengen suaranya didengar aja, kita tinggal nurutin perintah dia, wah jangan harap kita mau ikut. Terblok langsung ya kan? Terblok langsung, betul sekali. Baik, ini biasa karena ini pesan-pesan disampaikan ini khususnya kepada pemirsa, ini kita rasakan bersama mungkin ya sebagai anak muda. Ini Bang Panji sendiri lah dari mengenai tadi harapannya juga, karena kita udah masuk di pilkada dan menentukan nanti tanggal 9 Desember kurang lebih kan. Jadi apa sih harapan juga dari Bang Panji sendiri lah yang merasakan juga anak muda Medan ini?
Kalau saya yang pertama, saya nggak berharap adanya yang keempat. Oh, yang keempat ya. Maksudnya nggak ada yang keempat, kita udah 3 kali kayaknya, hat-trick ya. Oh iya, betul. Kita. Jadi Nah, pertama untuk yang itu dulu lah. Iya. Jangan sampai nanti ada yang seperti itu lagi ya. Ya saya berharap nggak ada itu kan, jangan sampai siapapun nanti yang terpilih gitu ya, karena memang itu salah satu yang memperburuk citra Kota Medan juga ya. betul. Kalaupun kita bagus, kalau pemimpin kita jelek kan kita jadi jelek gitu ya dilihat. Nah, kalau itu sudah, itu insya Allah itu tidak gitu kan. Terus yang kedua tadi yang melanjutkan Bang Adit tadi juga sudah dibilang Bang Adit masalah komunikasi. Karena saya juga mengalami dan teman-teman komunitas yang berbicara dengan saya itu juga menyampaikan hal yang sama, masalah komunikasi kita yang sangat tidak baik ya. Kalau bilang kurang pas ya kalau dengan para pemerintah, itu harus diperbaiki. Betul ya. Harapannya ke depan, ya banyak dialog lah. Dialog. Pemimpin tidak harus anak muda. Kalau bagi saya, yang saya hanya berharap pemimpin itu bisa berpengalaman. Dalam arti kata, dia berpengalaman untuk mengurusin kepemerintahan, karena itu perlu. Karena anak muda yang kosong sekalipun masuk pemerintahan akan blank. Iya. Gitu. Tapi Perlu belajar lagi, lama lagi waktu belajarnya. Itu perlu belajar. Itu jangan, tapi tidak langsung otomatis dia memimpin saudara. Iya. Karena nanti akan blank kalau saya. Karena memimpin satu daerah itu nggak akan sama dengan memimpin komunitas. Betul, betul. Komunitas ada ruang kecil gitu ya. Tapi juga dia butuh pengalaman untuk menjadi pemimpin besar. Dia harus punya minimal dia pernah memimpin organisasi dan banyak itu supaya itu tadi. Jadi dan nantinya setelah kalaupun nanti pun yang terpilih pun mau dia yang mungkin sudah tua ataupun masih muda ya, kalau bisa tetap komunikasi ke anak muda. Betul, karena ya. Anak muda ini yang besar sekali di sini komunitasnya gitu kan, dan punya banyak rencana luar biasa gitu. Dan garda terdepan untuk menuju perubahan ya Bang ya. Karena kalau nggak komunikasinya dengan baik dengan anak muda, semua program dia pasti juga akan terhambat gitu. Oke, baik, luar biasa. Ini kalau kita lihat ya kan, pembahasan kita itu ataupun diskusi kita pada hari ini khususnya luar biasa begitu panjang ya, namun terhambat oleh waktu nih Bang ya. Namun ini intinya daripada pemuda semuanya, khususnya para pemirsa dimanapun berada, kita lihat bagaimana tadi peran pemuda itu sangat penting ya kan. Dan ini mau kita tanya juga closing statement dari kedua Bang kita ini yang ganteng dan gagah ini kan. Boleh closing statement Bang untuk anak-anak muda Medan khususnya, apa sih yang harus kita sampaikan kepada mereka? Boleh Bang, dari Bang Panji dulu. Saya ingat pesan dari sahabat saya, Dr. Gamal Albin Said, untuk saya. Nah, itu akan saya sampaikan juga ke teman-teman gitu ya. Karena insya Allah itu juga salah satu hal yang baik, Mbak. Dr. Gamal pernah bilang sama saya, jangan pernah korbankan masa mudamu hanya karena receh-recehan rupiah. Mungkin itu luar biasa dari Bang Panji. Oke, langsung dari Bang Adit. Berani bermimpi besar, jangan nanggung kalau mimpi. Gitu kan, kalau kita orang beragama, mimpilah surga dan raihlah surga itu dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan jangan setengah-setengah ketika kita sudah memilih sesuatu. Ketika sudah yakin bahwasannya kita berada dalam lingkungan yang tepat, kontribusilah maksimal, jangan setengah-setengah. Apalagi kalau untuk ceritanya untuk agama, ceritanya untuk negara kita, untuk provinsi kita, untuk kota kita. Makanya berani bermimpi besar, kemudian munculkan nyali kita. Yakinlah kalau misalnya kita udah punya visi besar itu, kita akan terdorong sendiri untuk meraih cita-cita kita. Oke, luar biasa, kita sambut tepuk tangan nih. Luar biasa, ini khususnya diskusi yang paling menarik saya rasakan. Karena ini dua pemuda ini cocoknya sebenarnya waktu itu masuk terdaftar nomor 3 kayaknya. Oke, luar biasa. Namun ini mungkin di ala kulihal semuanya kita dalam hal bincang-bincang ini terbatas oleh waktu. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini Bang, dapat informasi yang disampaikan juga dan sampai kepada teman-teman kita khususnya anak-anak muda milenial juga di Kota Medan dapat tersaring, dan emang harus peran penting kita harus hadir. Nah, oke. Mudah-mudahan ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan untuk kita biar hati kita tetap aman dan nyaman ya kan Bang. Insyaallah. Baik, itu aja mungkin diskusi pada hari ini, dan jangan lupa kepada teman-teman semuanya like, comment, share dan subscribe channel YouTube PKS TV Medan dengan program Ahoy Medan. Luar biasa. Semoga ini bisa menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Saya Alan Bang Siregar, hoster AGG, dan dengan Bang Panji. Dan Bang Adit. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.